seluruh dunia apa semua negara berhutang? Ya iya. Coba dicek aja kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam katanya. Semua negara Islam di dunia semuanya juga berhutang. Mau Saudi, mau United Arab Emirates, mau Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan. Coba you name it gitu. Dan bahkan saya tahu waktu saya di Bank Dunia, negara-negara Islam kita, terutama yang di Afrika, itu mayoritas mereka miskin banget. Dan mereka biasanya mendapatkan hutang, bahkan sampai diberikan hibah. Dari negara mana ya? Dari berbagai negara saja, termasuk Bank Dunia. Kalau utangnya ini adalah untuk membuat infrastruktur kita menjadi baik, supaya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritik publik terkait pengelolaan utang pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap proporsi utang Indonesia. Bisa dikatakan lanjut dia, tak ada satupun negara di dunia yang tak memiliki utang. Pinjaman diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tak terkecuali negara-negara Islam. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan utang sangat diperlukan untuk membiayai belanja pemerintah. Kebijakan utang bisa dikontrol dengan tetap menjaga rasio dengan PDB. Dia berujar sebagian masyarakat di Indonesia masih sangat sensitif dengan kebijakan utang yang terkadang jadi perdebatan panas. Jadi saya ingin menyampaikan kadang-kadang masyarakat kita itu sensitif untuk bicara hanya utang, apalagi pakai nada benci, nada yang itu. Menurut saya itu ya tidak bagus juga. Karena kita kan kalau mau bicara tentang policy utang, ini kita bisa debat, tapi nggak usah benci-bencian, nggak usah apalagi sampai bilang-bilang pakai bahasa-bahasa yang kasar, menurut saya nggak perlu. Nah sekarang persoalan, Anda tanya, gimana Bu, kalau di negara, di seluruh dunia, apa semua negara berhutang? Ya iya. Coba dicek aja kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam katanya. Semua negara Islam di dunia semuanya juga berhutang. Alasan utama mengapa negara berutang yakni untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Lalu kedua, utang diperuntukkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini menurut Kementerian Keuangan, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif, di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Menurut pemerintah, ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi yang harus ditanggung masyarakat. Kondisi ini membuat daya saing Indonesia menjadi rendah. Kalau utangnya ini adalah untuk membuat infrastruktur kita menjadi baik, supaya anak-anak kita bisa sekolah, sehingga mereka tidak menjadi generasi yang hilang, mereka menjadi generasi yang produktif, ya tidak ada masalah. Kenapa Ibu? Mendingan kita nggak usah utang aja. Ya itu juga pilihan kebijakan. Kalau nggak utang berarti kita menunda semua kebutuhan infrastruktur, kebutuhan untuk masalah pendidikan, kesehatan. Jadi negara kita menjadi ya isinya jumlahnya banyak 267 juta, tapi anak-anaknya nggak sekolah, kurang gizi, anak-anaknya menjadi miskin. Dan kemudian ya berarti Ibu cari dong dari sumber daya alam kita dong Bu, dikeruk. Ya kalau dikeruk kan kita tetap harus membutuhkan modal. Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dikutip dari data Kementerian Keuangan, indeks pembangunan manusia Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga. Untuk itu, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama guna menciptakan kualitas SDM Indonesia yang produktif dan kompetitif. Mengutip data United Nations Development Program, pada tahun 2015, IPM Indonesia yaitu 0,689 atau masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia masih berada di atas Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Myanmar. Di seluruh dunia, apa semua negara berhutang? Ya iya. Coba dicek aja kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam katanya. Semua negara Islam di dunia semuanya juga berhutang. Mau Saudi, mau United Arab Emirates, mau Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan. Coba you name it gitu. Dan bahkan saya tahu waktu saya di Bank Dunia, negara-negara Islam kita, terutama yang di Afrika, itu mayoritas mereka miskin banget. Dan mereka biasanya mendapatkan hutang bahkan sampai diberikan hibah.
Dari negara mana ya? Dari berbagai negara saja, termasuk Bank Dunia,